Mungkin langsung saja yang saya pertanyakan adalah bagaimana menurut pendapat ahli, bagaimana prosedural penyidik dalam menetapkan alat bukti maupun barang bukti. Lalu apa akibat hukumnya apabila terdapat dugaan bahwa cara mendapatkan alat atau barang bukti tersebut tidak sah atau tidak dibenarkan menurut hukum yang berlaku? Penyidik juga bisa dilaporkan dengan atasan dia atau dilaporkan ke Propam atau dilaporkan ke Irwasum. Itu akibatnya dia kan nanti disidangkan. Apakah dengan cara mendapatkan, apakah dugaan dengan cara mendapatkan alat bukti tersebut ditafsirkan tidak sah itu, alat bukti tersebut tetap sah untuk digunakan sebagai alat bukti ya, ataupun barang kalau bukti? sudah ada keputusan dari atasan dia, misalnya Propam atau Irwasum, ada keputusan yang menyatakan bahwa yang dilakukan oleh penyidik itu adalah tidak sah, ya otomatis jadi tidak sah dia. Karena atasan dia sudah mengatakan begitu. Lalu terkait gelar perkara, apakah gelar perkara harus dihadirkan pelapor dan terlapor? Ya, seharusnya begitu. Karena saya hampir tiap bulan ikut gelar perkara di Polda Metro Jaya. Jadi ada pelapornya, ada terlapornya ikut. Jadi dia bawa pengacara, pelapornya bawa pengacara, saya ahli dari Polda Metro Jaya. Seandainya dalam gelar perkara tersebut salah satu maupun keduanya tidak dihadirkan atau tidak hadir, apakah dalam proses mekanisme tersebut bisa mendapatkan atau menetapkan seseorang sebagai tersangkanya? Asal panggilan itu sudah sah. Jadi tersangka ataupun kuasa hukumnya sudah dipanggil, bukti panggilannya sudah ada, dan nyatanya sudah dipanggil sampai waktunya mereka tidak mau datang, mereka tidak melindungi keabsahan panggilan itu lagi. Jadi dari penyidik bisa lanjut itu pemeriksaan itu berdasarkan itu. Saya pertegas ya, asalkan ada panggilan secara patut. Iya, patut mesti panggilannya. Baik. Satu lagi, sebagaimana diketahui bersama, telah termaktub dalam putusan pengadilan yang telah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap, yang mana sebelumnya diterangkan tercantum 3 DPO. Namun, diketahui saat ini bahwa 2 DPO lainnya yang justru mempunyai peranan lebih besar dinyatakan fiktif atau setidak-tidaknya dinyatakan dihapus. Pertanyaannya, apakah yang menyatakan atau menetapkan penghapusan 2 DPO tersebut dapat dikatakan melakukan contempt of court baik di dalam maupun di luar persidangan? Gini pertanyaannya. Bahkan yang mulia saya lanjutkan. Bahkan dapat dikatakan, apakah dapat dikatakan obstruction of justice? Nah, gini, terima kasih. Siapa yang berhak untuk menetapkan DPO? Yang berhak menetapkan DPO itu ya dengan penyidik. Sekarang siapa yang berhak untuk menghapus DPO? Yang berhak untuk menghapuskan DPO. Kan udah di Bangpang, tiba-tiba dihapus. Siapa yang berhak? Ada nggak yang berhak untuk menghapus? Menganulir, merevisi. Gimana yang mulia? Menganulir, merevisi atau menghilangkan DPO dari daftar misalnya. Oh, ini tidak jadi DPO lagi. Nggak bisa tuh. Nggak bisa. Iya, kalau nggak ada berita acara bahwa DPO itu sudah betul ditangkap atau dia sudah meninggal. Itu kekal itu DPO itu. Iya, kalau misalnya tidak ada misalnya kekeliruan menetapkan si A DPO, ternyata si A ini menurut penyidik sudah meninggal. Pelaku. Misalnya bukan pelaku, tiba-tiba kan dengan perkembangan. Iya. Bisa nggak? Mesti ada gelar atau yang mulia? Iya, setelah gelar. Iya. Setelah gelar perkara menetapkan bahwa DPO itu harus direvisi karena si A sebenarnya bukan pelaku. Bisa enggak seperti itu? Bisa itu dengan ada gelar. Jadi gelar itu mesti dihadirin semua institusi dari pihak kepolisian tuh. Syaratnya harus dilakukan dalam gelar. Iya. Ya, silakan lanjutkan dengan. Ya mulia, saudara ahli, saya mau bertanya pada ahli ini, apakah pasal 340 pembunuhan berencana
persidangannya terbuka atau tertutup? Terbuka mesti. Terbuka semestinya. Iya. Kalau ada terjadi persidangan, ini terjadi nih. Pada yang sudah terpidana sekarang, tertutup untuk umum. Bagaimana terhadap perkara itu? Itu melanggar hukum acara. Gini, dakwaan itu berbagai macam, ya. Ada pembunuhan, tiba-tiba ada perkosaan juga. Mohon izin yang mulia. Pengalaman saya lama menjadi auditor militer. Kalau kasus itu bersamaan, kita buka pembunuhannya dulu, yang mulia. Untuk pemerkosaannya baru kita buka, kita tutup. Itu yang mulia. Pengalaman saya sebagai auditor militer, yang mulia. Tanyakan ke ahli, bukan ke saya. Nah, ya enggak. Tadi mohon izin. Tadi yang mulia mengatakan itu memang ada versinya, ada bisa tertutup. Tidak. Kalau untuk 340, sepengetahuan saya harus terbuka. Mesti terbuka. Sementara untuk yang terpidana sekarang ini itu tertutup. Itu satu. Saya nanti minta tanggapan dari saudara ahli. Yang tertutup tadi apa? Pasal 340, pembunuhan berencana. Ya. Berarti persidangan itu satu tidak? Enggak, Salah. Sampaikan ke ahli, dakwaan Izin yang mulia. dalam persidangan itu dakwaan Izin yang mulia. tunggal 340 atau Oke, yang mulia. Izin yang mulia. Yang mulia. Mohon izin. Saya rasa pemohon itu tidak ada relevansinya dengan peraturan praper ini dan. Oh, mohon izin yang mulia. Ini ada hubungan sama perkara klien kami. Sebentar. Pokoknya kita akan mencatat apa yang terjadi di persidangan, nanti terkait dengan relevansi atau tidak relevansi dalam putusan. Siap. Kalau Sangat bijaksana. tidak relevansi kita singkirkan. Siap, yang mulia bijaksana. Siap. Tapi juga harus tidak keluar kemana-mana ya. Tapi ini yang mulia ada hubungan sama perkara klien kami. Klien kami di ini. Oke, yang mulia. Iya. Baik, saudara ahli. Ini di dalam putusan pengadilan, saya sebutkan namanya. Waktu malam tanggal 27 Agustus 2016, saudara Andi meminum minuman keras. Setelah itu dia menceritakan kalau mereka ada masalah sama geng motor ektasi. Nah, ini yang saya tanyakan di sini yang ini saudara saksi. Apakah kedua orang yang menjadi motor dalam kasus ini oleh Polda dikatakan fiktif? Izin majelis hakim, izin yang mulia. Kaitan untuk ahli yang ditanyakan kaitan masalah undang-undang beracara. Demikian ahli. Mohon izin yang mulia. Gimana pertanyaannya? Ya, ini ada hubungan sama klien kami. Karena di dalam DPO itu adalah Peggy alias Peron. Sementara klien kami Peggy Setiawan dijadikan tersangka dalam perkara ini. Itu loh. Sementara dua orang yang menjadi proaktif dalam perkara ini dikatakan fiktif. Nah, ini saya minta kepada saudara ahli, bagaimana tanggapan dari ahli terhadap perkara ini? Jadi kalau misalnya kedua yang DPO tadi sudah dibilangkan fiktif, berarti itu berkaitan dengan ajas kausalitas von Bury. Berarti salah penilaian dari penyidik sampai dibilangkan itu fiktif. Jadi penetapan sebagai DPO itu otomatis salah. Kenapa dia sekarang bilangkan fiktif? Jadi penetapan dia sebagai DPO awalnya itu sudah punya kesalahan atau legal prosedurnya salah yang dilakukan oleh penyidik. Jadi begini yang saudara saksi, yang saya mau tanyakan, saudara ahli, ya. Berarti kalau dua orang yang berperan dia melakukan pemerkosaan, ini dalam putusan pengadilan saya baca, ya. Dia yang sangat berperan di dalam itu dikatakan fiktif, sementara Peggy Peron hanya menusuk menggunakan samurai, dan penyebab kematian bukan hanya karena samurai. Berarti saya katakan, berarti ketiga orang tersebut adalah fiktif dong. Tidak usah dipermasalahkan lagi. Gitu yang saya tanya, gimana menurut ahli? Jadi kalau misalnya kedua DPO tadi dibilang fiktif itu, yang satu lagi yang ketiga Peggy Peron, itu kan mesti kita uji dulu bahwa itu apakah izin yang mulia atau tidak. Ya. Izin yang mulia, yang ditanyakan kaitan ahli pidana. Ya, ini ya, terkait dengan pendapat ahli dalam hukum acara pidana itu tidak mengikat ya, tidak mengikat. Kalau setuju silakan diambil.
oleh para pihak dan juga oleh hakim. Kalau tidak setuju ya kita abaikan. Ya, siap. Ya. Nggak usah diperdebatkan ya. Oke, silakan. Saya lanjutkan yang mulia. Saudara ahli, Ya. dari 6 orang tersangka, dari 6 orang saksi, terus kemudian 5 orang saksi mengatakan bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah, dan kemudian 1 orang saksi mengatakan bahwa dia bersalah. Apakah yang 1 orang saksi ini lebih kuat kesaksiannya daripada 5 orang ini? Masalah pembuktian dengan saksi itu nggak bisa kita langsung percaya si A ngomong begini, B ngomong begitu. Mesti dibuktikan di depan sidang itu nanti. Mesti di depan sidang nanti majelis lah yang menilai. Majelis kan punya ilmu juga tentang psikologi. Jadi nggak bisa misalnya si A bilang dia bersalah, yang 5 bilang dia tidak bersalah. Jadi mesti diperiksa di depan pengadilan dah. Satu saja yang mulia. Izin yang mulia. Dalam hal ini kita sedang melakukan pra-peradilan atas klien kami Peggy Setiawan. Jadi izinkan kami untuk menyebut langsung nama klien kami. Dalam kasus Peggy Setiawan, di daftar DPO yang putusannya sudah ingkrah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon, itu namanya Peggy alias Perong. Dengan ciri-ciri fisik maupun alamat sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang menjadi klien kami. Keberatan di Jawa Barat. Yang mulia, keberatan tadi pertanyaan sudah ditanyakan diulang-ulang. Belum. Saya belum masuk Sudah ke pertanyaan. ditanyakan. Belum. Sekarang ke pertanyaannya. Ya. Nah, di Jawa Barat ini mungkin ada ratusan bahkan ribuan nama Peggy Setiawan. Kita persempit jadi 5 nama Peggy Setiawan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh penyidik demi melakukan penegakan hukum dan menimbulkan rasa keadilan? Apakah cukup dengan mempersangkakan, menangkap dan menahan 1 Peggy Setiawan, atau 5-5-nya harus dipanggil untuk dimintai keterangan? Demikian. Ya, jadi untuk mengusut kasus tersebut, jadi ke-5 Peggy Setiawan itu mesti diperiksa. Jadi 5-5-nya harus dipanggil, kemudian diperiksa. Iya. Terima kasih. Saya lanjutkan. Saudara ahli, pertanyaan saya ini cukup krusial sekali, sehubungan dengan perkara yang sedang kita hadapi, ya, khususnya terhadap klien kami Peggy Setiawan. Oke. Saya mau tanyakan bahwa apabila seseorang dinyatakan DPO, tapi belum dijadikan sebagai tersangka, kemudian hanya diduga sebagai pelaku, kemudian bersamaan waktu penyidik melakukan pemeriksaan atau melakukan penelusuran terhadap tersangka, mendatangi ke rumah tersangka. Pada saat itu tersangka tidak berada di tempat. Kemudian barang bukti yang diduga dilakukan oleh tersangka dilakukan penyitaan terlebih dahulu sebelum adanya pemeriksaan terhadap calon tersangka. Tetapi barang bukti sudah diambil terlebih dahulu dan tidak ada berita acaranya dan tidak ada penetapan dari pengadilan untuk melakukan penyitaan barang tersebut. Menurut ahli, apakah itu dibenarkan oleh hukum? Ya, tadi sudah saya jawab, Pak. Ya. Bahwa penyitaan itu ada 2. Ya. Yang pertama, penyidik mesti ada izin dari pengadilan atau ketua pengadilan untuk melakukan sita. Apabila sita itu sudah dilakukan tapi izin belum ada, maka dalam waktu 3 hari
penyidik mesti minta persetujuan dari ketua pengadilan bahwa dia sudah melakukan sita. Ya, betul, betul. Yang ketiga tadi masalah DPO. DPO tadi kan ada 3 katanya. Satu atas nama Peggy Peron. Iya. Bukan Peggy Setiawan. Peggy Peron. Iya. Ya. Peggy Peron bukan Peggy Setiawan. Ya. Kenapa yang ditimpakan kepada Peggy Setiawan? Ya. Nah, di sini kalau saya melihat secara objektif bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy Peron itu kan beda. Ya. Bukan orang yang sama. Betul, betul. Kalau orang yang sama kan ya ahli mungkin nggak duduk di sini karena orang yang sama ya. Jadi langsung karena beda orangnya kan Peggy Peron dengan Peggy Setiawan kan beda. Betul, betul. Kok kenapa kesalahan misalnya Peggy Peron ditimpakan kepada Peggy Setiawan? Pertanyaan saya itu seperti ini, Pak Ahli. Ya. Kan penyidik belum tahu bahwa Peggy Peron atau Peggy Setiawan itu sebagai pelaku tindak pidana karena belum diperiksa. Tetapi barang bukti sudah dirampas terlebih dahulu atau disita. Yang tadi itu sita itu tanpa ada berita acaranya, tanpa ada penetapan pengadilan, sudah dilakukan penyitaan. Jadi pertanyaan saya, apakah itu dibenarkan oleh hukum? Tidak dibenarkan. Itu yang benar. Saya tidak catat. dibenarkan dan itu kesalahan daripada penyidik. Kemudian pertanyaan ini berlanjut ini, saudara ahli ya. Setelah penyidik atau pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti, kemudian mempertanyakan kepada orang tua daripada calon tersangka ini bahwa di mana tersangkanya, calon tersangka itu. Dan sudah dijawab oleh orang tua bahwa sudah jelas dia berada misalnya di Bandung, bukan di Cirebon, ya, dia berada di Bandung. Tetapi polisi tidak menelusuri untuk menangkapnya atau memberikan pemberitahuan atau panggilan untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka. Apa menurut pendapat saksi, menurut pendapat ahli? Kemudian 8 tahun kemudian baru dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang dilakukan penyitaan motornya. Apakah itu dibenarkan oleh hukum? Iya, semestinya penyidik itu dia mesti manggil Peggy Setiawan kalau memang itu diduga. Mesti dipanggil, dia mesti datang. Di BAP dulu dia sebagai terlapor atau sebagai tersangka nantinya. Itu maksud saya. Itu kalau tidak dilakukan salah tuh. Tahu main tangkap aja gitu kan, main tahan gitu kan penyidiknya kan. Padahal sejarah atau silsilah kasus ini yang jadi DPO adalah Peggy Peron. Nah, kenapa kok Peggy Setiawan yang diciduk, yang ditahan? Nah, maka justru penetapan penahanan itu pihak kan menuntut perapit di sini. Pak. Pengadilan itu jalannya sudah betul, sudah betul. Jadi kita mau koreksi kepada penyidik bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik itu mungkin tidak betul. Nanti yang memutuskan adalah hakim tunggal dalam kasus ini. Tapi menurut ahli bahwa tindakan seperti itu melanggar hukum ya? Ya, kalau pendapat saya begitu. Terima kasih. Saya tambah dikit, saudara ahli, biar tambah jelasnya ahli. Berarti apa yang disampaikan, yang diceritakan oleh rekan saya tadi, berarti apa memang sekarang nanti diputuskan oleh itu harus didampingi oleh penasihat hukumnya. Itu yang sah. Itu yang sah. Ya. Baik, terima kasih. Iya. Boleh. Boleh lewat sini aja. Baik, mohon izin saudara ahli yang mulia, kita lanjutkan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra peradilan. Di sana dalam pasal 2 ayat 2 mengatur dan menyebutkan pemeriksaan pra peradilan terhadap
permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasukkan materi pokok perkara. Itu isi pasalnya. Nah, yang ditanyakan, apakah alat bukti tersebut harus diuji dan dihadirkan untuk menilai sah atau tidaknya guna menerapkan asas profesional, akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung tersebut. Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan di depan hakim bahwa masalah prapit ini tidak punya 2 kualifikasi hukum. Jadi misalnya yang mana untuk wadah untuk pra peradilan, yang mana bukan untuk wadah pra peradilan untuk perkara pokoknya. Nah, itu mesti kita pisahkan. Apabila itu disatukan dalam wadah pra peradilan, maka tuntutan prapit itu bisa tidak dapat diterima atau ditolak. Nah, yang mau ditanyakan apa? Yang mau ditanyakan bahwa berdasarkan perma tersebut harus ada 2 alat bukti yang sah. Ya. Nah, untuk menguji sahnya, bukan menguji formilnya, bukan menguji materialnya, tetapi untuk menguji apakah alat bukti dan barang bukti tersebut sah secara hukum, itu harus dihadirkan di dalam persidangan pra peradilan atau tidak perlu? Mesti dihadirkan pada sidang pra peradilan. Mesti dihadirkan. Ya. Cukup, terima kasih. Cukup? Masih ada? Ya, ya. Lagi ya. Ahli. Ya. Mohon izin ahli. Bisa dibenarkankah menurut hukum apabila polisi menetapkan seseorang sebagai tersangka bahkan ditangkap dan ditahan hanya karena pribadinya yang jelek, semisal suka mabok, kemudian tingkat kecerdasannya kurang atau pelupa, bahkan saat ditanya polisi pun gugup, gemetar kan gitu. Sementara tindak pidananya belum diketahui. Bisa dibenarkanlah demikian? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Terima kasih. Saudara ahli, mungkin saya hanya menyimak dari tadi keterangan-keterangan ahli bahwa dalam kasus ini adalah penetapan tersangka dulu, baru dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti. Bahkan pada saat BAP pun klien kami Peggy Setiawan itu menyatakan bahwa dia tidak berada di TKP pada saat tanggal 27 Agustus 2016. Bahkan dia pun dengan yakin dia tidak kenal dengan Pina dan Eki. Bagaimana bisa dikatakan bahwa dia adalah pelaku pembunuhan terhadap Pina dan Eki, dan bahkan dikatakan bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Bukankah pembunuhan berencana itu adalah orang yang dia kenal? Mohon pendapatnya, saudara. Jadi sebagaimana kalau misalnya ada dalam kecelakaan itu ada bilang human error. Jadi ada kesalahan manusia. Penyidik juga kan manusia kan. Mungkin saja pengetahuan dia yang menetapkan sebagai tersangka dianggap sudah betul. Maka untuk koreksi betul atau tidaknya di sidang ini nanti oleh hakim tunggal ini. Jadi lembaga pra peradilan itu sangat baik untuk koreksi kepada polisi atau penuntut umum. Jadi kita tidak menyalahkan sebagai penyidik atau sebagai penuntut umum, tapi mungkin tindakannya itu melawan hak-hak asasi manusia sehingga merugikan orang lain. Nah, kita koreksi, kita betulkan, mungkin untuk kedepannya tidak lagi terulang. Bukan kita mau menyudutkan penyidik, bukan. Kita koreksi kepada apa yang tidak betul yang dia lakukan. Bahkan kita ajukan jempol kalau memang penyidik mengakui kesalahannya. Ya. Apakah kita bisa mengajukan permohonan gelar perkara khusus karena perkara tadi itu seperti itu? Itu kalau gelar perkara khusus biasanya kita sampaikan kepada Kapolda misalnya Kapolda Bandung atau Jawa Barat, dan tembusannya kepada Direktur Reserse Kriminal Umum. Mohon digelar khusus kasus klien kami nomor ini yang nampaknya penanganan penyidikan tidak maksimal. Nanti digelar tuh.
nanti penyidik juga panggil ahlinya. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah salah tangkap ini bisa dikatakan melanggar HAM, hak asasi manusia? Melanggar HAM karena ada yang ditahan. Siap. Terima kasih saudara ahli atas keterangannya. Ya. Baik, saudara ahli, saya mau bertanya pada ahli, untuk kasus 340 ini kan pembunuh berencana, itu seharusnya kalau menurut ahli bagaimana? Harus ada motivasi atau bagaimana? Jadi kalau 340 namanya pembunuhan berencana, dia sudah punya rencana, dia sudah punya offset, dia sudah punya actus reus, dan dia sudah punya mens rea. Sebelum kejadian dia sudah tunggu-tunggu tuh, ingin membunuh tuh, sudah dia tunggu-tunggu. Berarti sudah ada rencana ya? Sudah ada rencana, maka pembunuhan berencana. Tersangkanya tidak mengenal sama korban, apakah mungkin itu ada terencana? Tidak bisa ada pembunuhan tidak berencana. Mungkin. Oke, yang kedua saya tanya, ini menyangkut masalah pemerkosaan. Kita kembali. Untuk mengetahui, ini kan katanya anak di bawah umur, seharusnya kan penyidik itu melengkapi minimal ada akte kelahiran, kan begitu kan? Ya. Sudah itu juga untuk mengetahui dia terjadi pemerkosaan, sepengetahuan saya ya, selama saya menjadi auditor militer itu, saya harus lebih jeli. Contoh saya bilang minimal sperma itu harus dites DNA-nya. Menurut ahli bagaimana? Harus kan? Nggak bisa dong. Nah, menurut ahli sendiri ini, ahli ini kan orang, menurut saya ahli orang yang luar biasa pengetahuannya. Berarti apa yang dilakukan oleh penyidik yang selama ini? Oke, kita tidak menyalahkan penyidik. Di sini kita untuk memperbaiki penyidik. Ya. Menurut ahli kesimpulannya, apa yang kami tanya tadi, ada kekeliruan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara ini? Iya. Ada. Ada ya? Ada. Nggak ragu saksi ahli mengatakan ya? Enggak. Oke, terima kasih. Cukup? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia.